Siapa di antara kalian yang suka nonton acara reality show? Tapi gimana jadinya kalau acara reality show yang kalian tonton ternyata bisa mengancam kejiwaan seseorang? Halo guys, selamat datang di Gara-Gara Show. Aku tahu kalian semua nonton ini sambil rebahan, jadi biar bahan kalian gak sia-sia, aku mau cerita tentang kasus, misteri, dan fakta yang pastinya bikin kalian merinding. Susumu Denpa Shonen, sebuah acara reality show yang dikenal kontroversial dalam sejarah pertelevisian Jepang. Menurut seorang direktur TV pada saat itu, jika reality show ini ibaratkan keluarga, Susumu Denpa Shonen merupakan seorang anak nakal. Kenapa begitu? Karena acara ini selalu memberikan tantangan-tantangan yang sangat ekstrim. Contohnya, ada yang dari Pulau Futagami harus pergi ke Indonesia menggunakan perahu bebek, dan cara-cara aneh lainnya untuk bertahan hidup. Produser Susumu dan Pashonen pada saat itu pernah merasa tersinggung oleh perkataan seseorang, di mana orang itu berkata bahwa acara Susumu dan Pashonen ini merupakan acara jalan-jalan biasa. Karena ingin membuktikan bahwa acara ini merupakan acara yang berbeda, akhirnya di bulan Januari tahun 1998, ia mengadakan kembali acara reality show yang diberi judul Teki Kensho Seikatsu, atau dalam bahasa Inggris disebut A Life of Price. Acara tersebut diawali dengan mengundi orang-orang melalui audisi, dan Tomoaki Hamatsu yang dikenal sebagai Nasubi menjadi salah seorang pesertanya. 運だけが全ての新企画、当たりを引く強運の持ち主はこの中の誰なのか。Di sini aku mau menceritakan sedikit latar belakang tentang Nasubi ini. Sejak kecil, ia selalu dibully oleh teman-temannya karena memiliki bentuk wajah yang panjang dan lonjong, sehingga diberi julukan Nasubi yang berarti terong. Lama-kelamaan, Nasubi mulai terbiasa dengan julukan tersebut, sehingga ia memutuskan bahwa di masa depan ia ingin menjadi seorang komedian dengan nama panggung Nasubi. Ia pun bersemangat mengikuti audisi Denpa Shonen di Tokyo dan akhirnya lolos melalui undian. Nasubi merasa menjadi orang yang paling beruntung karena bisa lolos hanya dengan melalui undian yang dia anggap sebagai bentuk keberuntungan. この強運芸人の名はナスビ。うわー、じゃあ行こうか。このまんまっすか？いらっしゃい。Singkat cerita, langsung dibawalah Nasubi ini oleh sang produser ke sebuah ruangan apartemen. Nasubi ga mita mono wa? Heya? いいお部屋ですね。誰かいるんですか？怯えながら辺りを見回すナスビ。Ia diminta untuk tinggal di apartemen tersebut tanpa pakaian, makanan, dan berinteraksi dengan orang lain. Nato. Ia harus bertahan hidup hanya dengan mengandalkan undian-undian yang ia ikuti. Undiannya ini berupa majalah yang harus ia isi, yang biasanya dijual di konbini Jepang. Denpa Shonen Teki Kensho Seikatsu. 改めて説明しましょう。人は検証だけで生きていけるかをテーマに、裸一貫でスタートを切ったナスビが雑誌ラジオのプレゼントコーナーにハガキと電話でひたすらチャレンジ。そして次第に生活がリッチになっていく様を毎週番組の中でリポートしていきます。Dan bisa kalian bayangkan betapa kagetnya Nasubi karena ternyata misinya adalah harus mengumpulkan undian dengan total harga setara dengan 1 juta yen. Awalnya Nasubi berpikir bahwa ia hanya akan tinggal beberapa minggu saja. Tapi tebakannya ini salah besar. Hari demi hari ia mengisi undian tapi tak kunjung mendapatkan hadiah dari
Hari demi hari ia mengisi undian di majalah-majalah itu, tapi tak kunjung mendapatkan hadiahnya. Nah, awalnya untuk membantu Nasubi bertahan hidup nih, sang produser dan kru-krunya itu masih memberikan cemilan kepada Nasubi. Hingga akhirnya di hari ke-17 ia mendapatkan hadiah pertamanya, yaitu sekotak agar-agar tinggi serat dengan harga 1.560 yen. Hai. 誰かが来た。はい。宅急便。当たった商品は気分フードケミファさんのファイバーゼリー12個入りでございます。Dan dia memenangkan beras 5 kg di hari ke-28. Hampir 1 bulan ya. はい。はい。米かでんでね米だ。お米5キロです。 Sejak memenangkan hadiah pertamanya itulah, hadiah jelly itu, ia akhirnya berhenti diberi cemilan oleh kru produksi. Bisa kalian bayangkan gimana tersiksanya Nasubi, karena untuk masak nasi pun dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Soalnya dia gak disediakan alat masak apapun di sana. 今日も生米をかじるナスに。しかし、これ食えねえな。そして3時間後。おかげになってんじゃないの？ほら見て。見て。 Seluruh kegiatan Nasubi ini disiarkan di TV nasional Jepang 1 minggu sekali. Tapi lagi-lagi sang produser termakan omongan netizen. Jadi ada warganet nih yang berkomentar bahwa acara reality show ini hanya rekayasa. Nasubi masih diberi makanan dan tidak benar-benar tinggal sendirian di apartemen. Karena merasa tidak terima, sang produser akhirnya menyiarkan kegiatan Nasubi secara live. Ceritanya, Nasubi ini sudah mulai bisa bertahan hidup ya guys. Dalam beberapa bulan, ia mendapatkan banyak hadiah seperti sepeda, bola golf, dan barang lainnya. みかん酒だ。おー、自転車だ。納豆だ。こんなにいっぱい。看護師大根ゴンジリっていう漬物スナック。完熟トマトだ。リモコンが。テレビが靴です。何？地球儀が来ました。地球儀です。 Tapi untuk mendapatkan hadiah makanan itu cukup sulit ya guys. Ada satu waktu di mana ia tidak kunjung mendapatkan makanan dan akhirnya malah mendapatkan sekotak makanan anjing. 今度こそ奇跡か。あれ？やりましたというかやっちゃいましたというか。はい、ドッグフードです。 Karena dirinya sudah merasa kelaparan, akhirnya ia mencoba makanan anjing tersebut. Namun karena rasanya tidak enak, ia kembali menyimpan makanannya. すると。まずい。 Dan tak lama setelah itu, bukannya mendapatkan makanan yang layak ia makan, ia malah mendapatkan snack anjing lagi, makanan anjing lagi. Sehingga mau tidak mau ia harus memakan itu. 今日も当たった。ドッグフードです。食ってみよう。スナック菓子のように。うまい。奇跡は起きた。 Di sekitar hari ke-260-an, ia pun mendapatkan perawatan dari dokter. Dicek tuh semua kondisi dia oleh sang dokter, tapi dokternya malah berkata bahwa Nasubi ini baik-baik saja. Apa mungkin setelah 260 harian itu dia makan, dia hidup seperti itu tuh
beneran baik-baik aja. Bahkan Nasubi ini pun sempat mempertanyakan kepada dokter karena ia merasa berbagai macam emosi ini mulai tumbuh di kepala dia. Dia juga sudah mulai sering gelisah dan kesulitan tidur. Ada nih salah satu episode yang dimana kejadian di episode itu juga dijelaskan di film dokumenter tentang Nasubi yang berjudul The Contestant. Jadi katanya Nasubi ini sempat kepikiran kayak, aduh, kenapa nih aku tuh nggak bisa tidur terus? Sampai akhirnya dia nangis di kamera dan bilang kalau rasanya setiap harinya dia merasa harus bertahan dari kegilaan. Bayangin sestres apa Nasubi pada waktu itu ya guys. Dia juga sering mempertanyakan sesuatu kayak siapa aku, apa yang kulakukan, dan untuk apa aku hidup. Seputus asa itu sampai dia bingung bahwa apakah dia ini benar-benar masih ada di Tokyo dan apakah orang-orang masih mengingat dia atau udah lupa kalau misalkan dia ada di situ. Tapi Nasubi mulai memotivasi dirinya dan menambah jumlah kartu pos yang ia kirimkan dari puluhan kartu hingga ratusan kartu hari demi hari. Sampai paling banyak tuh bisa kirim 300 sampai 400 kartu per hari. Dan akhirnya di hari ke-333 akhirnya ia mengumpulkan hadiah dengan total 1.164 yen. はい。おお。はいはいはい。おお。来ました。白く輝く憎いアンチ気象。その当選はお米がその値段は750円ということは商品総額は100万飛んで164円ということは400万円到達。継承生活ここに終了。 Dan tentu saja ia telah menyelesaikan misinya. Itu kan yang kalian pikir. Belum beres, guys. 電波少年的検証生活 in Korea. Akhirnya ya dikasih hadiah jalan-jalan ke Korea, makan makanan enak, udah mulai pakai baju lagi, bahkan pergi ke taman hiburan. Lalu ia juga diberikan satu gentong kimchi yang ternyata menjadi penanda bahwa misinya belum selesai. まず第1弾は韓国といえば焼肉。本場韓国で焼肉、そしておまけ。ショッピング。それは韓国の市場で買った壺入りキムチ。しかしこれらは全て新企画の前振りに過ぎなかった。じゃあ、アイマスク取ってください。そこはNasubi大ショック。 Ia dibawa lagi ke sebuah apartemen di Korea dan harus melakukan misi yang sama dengan total hadiah yang harus didapatkan setara dengan tiket pesawat ekonomi ke Jepang. しかしプロデューサーの一言がナスビの心を動かした。でも今度は100万じゃないか。今度は日本への飛行機代片道だから。 Nah, di film dokumenter itu, produsernya cerita bahwa ia tuh sengaja membuat Nasubi senang terlebih dahulu sampai akhirnya bikin Nasubi ngedown karena dia harus melakukan hal yang sama lagi. Dan parahnya, semua majalah yang harus Nasubi ini full bahasa Korea. Semuanya berbahasa Korea. Nasubi hanya dibekali kamus untuk menerjemahkan majalahnya. しかしそんなナスビにも一つだけ心配なことがあった。それはこれで本当届くのかな。私のなんちゃってハングル文字が韓国の郵便関係者および検証主催者の皆様にちゃんと読めているのかとても気になる。 Awalnya Nasubi menolak, ya iyalah, capek nggak sih? Tapi Bapak Suchiya ini, sang produser, bersikeras untuk melanjutkan acaranya di Korea. Di momen itu Nasubi mulai merasa bahwa semuanya telah berakhir. Dia merasa putus asa dan beberapa kali sempat berpikir untuk mati. Kayak gimana nggak kepikiran kayak gitu ya? Dia pun berusaha mati-matian tinggal di sana. Meskipun dia selalu berpikir bahwa satu-satunya cara
untuk mengakhiri ini adalah mengakhiri hidup, ia memutuskan untuk tetap bertahan hidup. Nasubi mempelajari huruf-huruf Korea dari awal hingga akhirnya berhasil memenangkan banyak hadiah. キムチです。帰国というゴールを目指し韓国での検証生活も順調に当選を重ねていく。はい、全部その後ナスビは期待通りの頑張りを見せてくれた。ますよ。息がかかってしまう。爪の襟巻き、こいついいんじゃない？ Awalnya, sang produser hanya meminta Nasubi mendapatkan hadiah setara tiket ekonomi. Tapi nih, karena Nasubi udah mulai cepat menyelesaikan misinya dan belum sadar bahwa misinya ini sudah selesai, produser meningkatkan targetnya menjadi setara tiket first class, yang artinya 2 kali lipat dari harga ekonomi. Gak ada habisnya ya, ini produser menyiksa Nasubi ini, kasihan banget boy. ここまでの商品総額は73,590円。ゴールの81,600円まであと8,000トンで10円となっていた。そして今回の当選は狐の襟巻き12,000円ということは商品総額が85,590円ということはゴール81,600円突破。検証生活 in Korea ここに終了。 Saat Nasubi bergumam bahwa misinya telah selesai, jadi Nasubi tuh sempat ngomong kayak, sepertinya aku sudah menyelesaikan target gitu. Saat itulah produser membawa kembali Nasubi ke Jepang. Tapi ini ya guys, belum beres ceritanya. Ia kembali menggunakan penutup mata dan dibawa ke suatu tempat. Saat penutup matanya dibuka, Nasubi kembali berada di ruangan apartemen. ゴールしたことを知らされぬまま部屋から連れ出された。どこへ？そんなナスビが向かったのは1000人が見守る中控室に入れられアイマスクを外したナスビは驚くべき行動に出る。 Menyadari hal itu, refleks Nasubi langsung menghela nafas dan membuka seluruh pakaiannya. 別にまだかかる。パンツどうしようかな。引か脱ぎじゃか。めんどくさいし。 Tapi setelah Nasubi selesai melepas semua pakaiannya, beberapa detik kemudian seluruh dinding ruangan itu terbuka dan boom! なんだ？なんだ？ Ia disambut oleh ratusan penonton, ratusan orang yang meneriaki selamat omedetou gozaimasu atas kesuksesannya menyelesaikan misi ini. Nasubi pun kaget dan baru menyadari bahwa ia menjadi terkenal selama ia terkurung di apartemen. Ia juga banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan ya guys ya. Pokoknya terkenal banget lah Nasubi pada saat itu. Dan saat itulah penderitaan Nasubi benar-benar berakhir. Capek banget gak sih jadi Nasubi? Hingga saat ini Nasubi masih menjadi pembicaraan oleh banyak orang. Dan ia sekarang sudah menjadi komedian terkenal dan artinya dia telah mencapai cita-citanya. Susumu Denpa Shonen pun akhirnya menjadi sejarah di pertelevisian Jepang. Sebenarnya ini tuh nggak cuma terkenal di pertelevisian Jepang, tapi banyak juga dibicarakan di TV-TV luar. Karena baru banget nih ada reality show yang se-ekstrim ini. Dan ya, wow sekali ya. Dan itulah cerita kita hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau acara reality show ini ada di Indonesia, apa kalian akan ikut berpartisipasi? Atau ya udah sih cukup nonton aja gitu ya. Jangan lupa komen ya. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share. Dan kalau kalian punya cerita tentang kasus, horor, atau apapun itu tentang Jepang, silahkan kirim ke email yang ada di bawah sini. Jane!